9 kebohongan yang dipercayai orang-orang Kristen. Musa Online. Buku ini ditulis oleh Michael Sane Pruitt, seorang penginjil dan pengajar Alkitab yang artikelnya banyak dimuat dalam situs-situs Kristen. Apa saja kebohongan itu? Mari kita simak satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Believe in yourself. If a loved one dies, God gains another angel. God won't give you more than you can handle. God will never give you more than you can handle. It was a statement my wife and I heard time and time again in one of the darkest seasons of our life. We later realized that was a lie. That sometimes God does give you more than you can handle, but He's never going to give you more than He can handle through you. See, when it's about what you can handle, all the pressure's on you. But when it's about what God can handle, all the pressure's on Him, and He can handle it. I want to invite you to take a journey with me in discovering the 9 common lies that Christians believe and how we can Kebohongan find ke-1, freedom over Allah them. tidak akan memberi masalah yang lebih besar dari apa yang mampu kita tanggung. Jika kita melihat keadaan di sekitar kita, tampaknya ada begitu banyak penderitaan yang bisa dialami oleh anak-anak Tuhan, yang membuat mereka putus asa. Bahkan, tidak jarang, kita mendengar kasus bunuh diri. Salah satu ayat yang biasa dijadikan dasar untuk pernyataan tersebut adalah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat tersebut, orang-orang Kristen bisa berpikir bahwa Allah tidak akan memberikan kesulitan lebih dibanding apa yang bisa mereka tanggung. Namun penafsiran tersebut kurang tepat. Jika melihat konteksnya, baca ayat-ayat sebelumnya, maka Paulus sedang berbicara tentang pencobaan. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada percobaan yang tidak akan mampu kita tanggung. Mengapa? Perhatikan kata-kata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Inilah kebenarannya, kita mampu bertahan dalam setiap pencobaan jika bersandar pada Allah yang setia. Kekuatan Allah lah yang akan membuat kita mampu bertahan. Jadi, yang Allah janjikan sebenarnya adalah Dia akan selalu menyertai kita di dalam setiap keadaan. Pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46:2. Jika kita benar-benar memahami kenyataan hidup, apakah ada hal yang bisa kita atasi dengan kemampuan sendiri? Tidak, semuanya di luar kemampuan kita. Bukti, apakah kita bisa ada tanpa Allah menciptakan kita? Apakah kita bisa mengendalikan ekonomi dunia? Apakah kita bisa berpikir tanpa otak yang Allah berikan? Apakah kita bisa memperpanjang detak jantung kita? Bersandarlah pada Allah, karena kita tidak mungkin hidup tanpanya. Salah satu ayat yang biasa disalah mengerti orang Kristen adalah Filip 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini bukan bicara tentang hal-hal seperti meraih kemenangan atau mencapai prestasi. Pada waktu Paulus menuliskan ayat ini, dia sedang menjalani tahanan rumah dan ancaman kematian karena memberitakan Injil. Tetapi situasi seperti itu justru dia gunakan untuk menguatkan gereja di Filipi. Paulus selalu dapat bersukacita dan menjadi berkat di dalam situasi yang buruk sekalipun karena ada Roh Kudus yang menyertainya. Kebenaran, terkadang Allah bisa memberikan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang bisa kita tanggung, tetapi Dia tidak akan memberikan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang bisa Dia tanggung melalui diri kita. Kebohongan kedua, orang Kristen yang meninggal akan menjadi malaikat. Ketika menghibur sesama yang berduka karena orang terdekatnya meninggal, sering orang berkata terutama di negara-negara barat, jangan sedih, Tuhan mendapatkan satu malaikat lagi. Benarkah demikian? Kebenaran utamanya, manusia tetaplah manusia dan malaikat tetaplah malaikat. Bahkan, posisi kita sebagai manusia terlihat lebih istimewa. Mengapa? Ketika sepertiga malaikat jatuh, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Sementara ketika manusia jatuh, Allah mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa mereka yang percaya kepadanya. Kematian bukan menjadikan seseorang berubah wujud sebagai malaikat. Tetapi, kematian merupakan cara Tuhan untuk memanggil pulang anak-anaknya yang terkasih.
Mereka akan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Inilah janji Tuhan yang layak kita jadikan sebagai penghiburan. Namun demikian, hanya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesuslah yang berhak menerima janji tersebut. Kita sering mendengar ungkapan RIP, rest in peace, bagi seseorang yang meninggal. Tetapi hanya Tuhan dan orang itu yang benar-benar tahu apa yang diimani dalam hatinya. Kebenaran, ketika seorang percaya meninggal, Allah tidak mendapat tambahan satu malaikat lagi. Tetapi, Allah memanggil pulang orang tersebut untuk bersekutu bersamanya dalam kekekalan. Kebohongan ketiga, Allah hanya ingin melihat kita senang. Semua orang pasti mengejar kesenangan, betul. Namun, apakah pengejaran akan kesenangan itu pasti akan membuat kita bahagia? Tidak jarang, apa yang tadinya kita anggap akan menyenangkan kita justru malah mencelakakan kita. Ibarat seekor ikan yang jenuh dan melompat keluar dari wadahnya, tetapi malah mati kehabisan oksigen. Permasalahannya bukannya kita tidak boleh mengejar kesenangan. Tetapi mari kita renungkan sejenak kesenangan yang biasa dipikirkan manusia. Kesenangan itu biasanya bergantung pada keadaan sekitar. Padahal kita tahu, keadaan bisa berubah. Dua pertanyaan yang perlu direnungkan adalah: 1. Apakah kesenangan adalah satu-satunya faktor yang memengaruhi hidup kita? Apakah kita terbiasa memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan apakah kita bisa senang atau tidak? 2. Bagaimana jika kita sudah mendapatkan kesenangan, tetapi malah kehilangan Allah? Bagaimana jika ternyata Allah sudah menyiapkan hal yang lebih berharga lagi? Alkitab mengajarkan kita bukan untuk menghindari kesenangan, tetapi untuk membedakan antara sukacita duniawi, yaitu sukacita yang bergantung pada keadaan sekitar, dan sukacita sejati. Oleh sebab itu, jika kita terus merasa nyaman dalam menuruti ego, hati-hati, jangan-jangan bukan Yesus yang sejati yang kita sembah. Kebenaran, sukacita yang dipikirkan oleh manusia dibangun di atas keadaan sekitar, tetapi sukacita yang dinyatakan dalam Alkitab dibangun di atas Kristus. Kebohongan keempat, saya tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Penulis buku ini membuka bagian ini dengan kisah nyata seorang gadis yang mengalami tragedi yang sangat mengerikan. Suatu hari, ibunya tewas di sampingnya setelah diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Bagaimana jika kita berada di posisinya? Apakah kita akan mampu mengampuni pembunuh tersebut? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6:14-15. Mengampuni bisa menjadi tanda bahwa kita benar-benar anak Tuhan, yang telah merasakan sendiri pengampunan Tuhan. Tetapi secara jujur, mengampuni bisa terasa sangat berat. Mengapa? Mungkin karena kita masih memiliki pemahaman yang keliru. Mari kita pahami panduan-panduan berikut. 1. Mengampuni bukan berarti harus sampai bisa melupakan. Sangat manusiawi untuk berkata, saya tidak akan pernah mampu untuk melupakannya. Namun, kita bisa tetap ingat apa yang orang lain lakukan. Tetapi dengan anugerah Allah, kita bisa memilih untuk mengampuninya. 2. Mengampuni bukan berarti menyetujui tindakan tertentu. Seringkali kita merasa berat untuk mengampuni seseorang karena berpikir bahwa dengan mengampuni, kita menyetujui tindakan orang tersebut. Ini pikiran yang keliru. 3. Mengampuni bukan berarti kita bersedia diperlakukan semena-mena. Contoh kasus, jika kita mengampuni seorang pembunuh, akankah kita tetap membiarkan orang tersebut masih berada di sekitar kita? Mungkin saja tidak. Mengampuni bukan berarti kita menjadi ceroboh. Mengampuni berarti kita melindungi diri sendiri dan membuang jauh kepahitan yang ada dalam diri kita. 4. Mengampuni bukan berarti hubungannya harus sedekat dulu lagi. Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10:16. Ada hubungan-hubungan tertentu yang justru lebih sehat jika kita memiliki jarak dengan orang lain. Namun ini jangan selalu dijadikan alasan, sehingga sebenarnya kita menjauh dari orang tersebut karena belum mengampuninya. Kebohongan kelima, ikuti kata hatimu. Waktu hidup kita terbatas, jangan disia-siakan. Maka, ikuti saja kata hatimu. Nasihat semacam ini sering kita dengarkan bukan? Walaupun terlihat baik, namun sebenarnya nasihat ini sangat buruk. Mengapa demikian? Hati mengacu pada pusat pikiran, kehendak, dan emosi manusia. Masalahnya, Alkitab menyatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa semua yang jahat timbulnya dari dalam hati manusia. Markus 7:21-23. Maukah hidup kita dipimpin oleh hal semacam ini? Sebagai anak Tuhan, kita tidak diminta untuk mengikuti kata hati kita. Tetapi, kita diminta untuk mengikuti Yesus saja. Memang, setelah bertobat, Tuhan memperbarui hati kita. Namun demikian, hati kita masih tetap dicemari oleh dosa. Oleh sebab itu, taatilah Roh Kudus, yang telah bertahta dalam hati kita, untuk menuruti semua perintah Tuhan di dalam Alkitab. Karena yang lain bisa menyesatkan. Kebenaran, jangan ikuti kata hatimu, ikutilah Yesus.
Kebohongan keenam, Allah tidak peduli denganmu. Salah satu kekeliruan terbesar yang mungkin terkadang kita percayai adalah Allah itu sama seperti kita, bisa gagal, bisa lupa, bisa tidak peduli, dan sebagainya. Padahal, sebagai Allah, Dia memiliki sifat-sifat yang tidak mungkin bisa kita miliki sebagai ciptaan. Maha kuasa, maha hadir, maha kasih, maha tahu. Allah tidak memerlukan bantuan untuk melakukannya, dan sifat-sifat tersebut tidak pernah pudar. Walaupun Allah begitu agung, tidak memerlukan apapun di luar dirinya, namun Dia begitu menginginkan kita hingga rela mengorbankan anaknya. Tidak hanya menebus kita dari dosa, tetapi Allah juga menjadikan kita anak-anaknya. Betapa indahnya kebenaran ini. Allah telah mengirim anaknya ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan, Tuhan Yesus juga akan datang kembali ke dunia kelak. Itu semua membuktikan bahwa Allah selalu mengingat kita. Immanuel, Allah ada bersama kita. Perasaan akan kehadiran Tuhan ini, yang dinyatakan oleh Roh Kudus yang bertakhta dalam hati kita, akan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Kebenaran, Allah tidak melupakanmu. Dia mengingatmu. Dia ada bersamamu. Kebohongan ketujuh, Dia, orang yang menyakiti kita, tidak mungkin berubah. Adakah orang yang sangat mengecewakan kita, sampai-sampai kita berpikir Dia tidak mungkin berubah, jika selama ini ada keluarga, rekan, pasangan, ataupun orang lain yang begitu mengecewakan kita, sehingga kita berpikir Dia tidak mungkin berubah, maka inilah saatnya untuk kita sendiri berubah, yaitu berubah untuk berhenti mempercayai pernyataan tersebut, yang sebenarnya keliru. Mengapa keliru? Alkitab menyatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seringkali Allah belum mau mengubah orang yang mengecewakan kita, sebelum Allah mengubah hati kita untuk siap menunjukkan kasih kepadanya. Allah tidak mau kita bersikap seperti si sulung, maka dari itu, jangan sampai kita kehilangan pengharapan dan ingin menjauhkan orang tersebut dari hidup kita untuk selama-lamanya. Ingatlah, selama orang itu masih bernafas dan selama Allah masih ada, maka masih ada harapan bagi orang tersebut untuk berubah. Kebenaran, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia memiliki kuasa untuk mengubah orang sehingga orang tersebut dapat menjalani hidup yang berkenan baginya. Kebohongan kedelapan, Allah tidak menyukaiku. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak menyukai kita? Mungkin karena dosa-dosa kita, kegagalan-kegagalan kita. Jika saya melakukan ini untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan itu untuk saya. Jika saya berusaha keras untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan berusaha keras untuk menyenangkan saya. Berhati-hatilah dengan self-righteousness, kebenaran yang didasarkan atas diri sendiri. Jika saya melakukan ini, maka pasti Tuhan akan senang kepada saya. Paham seperti ini bisa membawa dua dampak. Satu, kesombongan. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Akibatnya, tidak memerlukan Tuhan. Dua, keputusasaan. Merasa gagal karena tidak memenuhi standar tertentu. Akibatnya, tidak peduli dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebagai orang mati, tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan untuk membuat Allah menyukai manusia. Manusia tidak bisa membuat Allah menyukai mereka dengan uang mereka, prestasi mereka, doa-doa mereka, kesalehan mereka, pelayanan mereka, dan sebagainya. Iman kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan membuat Allah berkenan kembali kepada manusia, yang telah dilahirkan kembali, lahir baru. Kebenaran, kita tidak bisa berusaha keras untuk membuat Tuhan senang, bersamaan dengan perasaan damai sejahtera karena Tuhan sudah menyenangi kita. Pilihlah salah satu. Kebohongan kesembilan, percayalah pada dirimu sendiri. Secara psikologis, ada anggapan bahwa kepercayaan diri yang rendah adalah akar dari banyak masalah pribadi dan sosial. Maka dari itu, seseorang harus dibangkitkan rasa percaya dirinya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Benarkah demikian? Kita tidak menyadari bahwa semakin kita bersandar pada diri sendiri, semakin kita terperosok. Mengapa? Salah satu musuh terbesar kita ternyata adalah diri kita sendiri. Alkitab mengajarkan, 1. Percaya pada diri sendiri membuat kejatuhan umat manusia. Perhatikan godaan iblis. 2. Percaya pada diri sendiri membuat bangsa Israel tertimpa berbagai masalah. 3. Percaya pada diri sendiri berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita berusaha untuk hidup dengan mempercayai diri sendiri, suatu saat kita bisa terjebak dalam kekecewaan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tekanan untuk berusaha mengendalikan segala situasi akan membuat kita dihempaskan oleh kerasnya kehidupan. Kita tidak diciptakan untuk percaya pada diri sendiri, melainkan percaya pada pribadi yang mampu mengontrol kehidupan, yaitu Allah. Dengan percaya pada Allah, kita telah meninggalkan tekanan yang ada dalam diri kita dan menaruhnya pada pribadi yang mampu mengendalikannya. Allah mengendalikan segala sesuatu, dan memiliki rencana yang baik di dalamnya. Kita bisa jatuh, Allah tidak. Kita membuat kesalahan, Allah tidak. Dia akan selalu dapat disandarkan. Inilah beberapa paradoks Injil. Kebenaran, kita tidak perlu hidup dengan tekanan untuk mempercayai diri sendiri ketika kita dapat sepenuhnya percaya bahwa Allah berdaulat. Lies should know how to lie in wait.
or even try to bait your eye with shades of truth scattered about a portrait of poison. Like God will never give you more than you can handle. Interesting. I don't think Lazarus could manage to walk out of that tomb on his own, or the whimsical whisper of following your heart. Oh, you mean the one that's rotten in the dark, deceitfully wicked and not understood? Yeah, that'll do me good. Some of them come from the well-meaning, but the meaning, well, is a scheme of hell. Not only dangerous, but drastically lesser than the truth of God that's infinitely better. These cliches need waves of God's word to deconstruct them. No matter how sweet they sound, please don't trust them. We need discussions on their repercussions. Let's break them down and rediscover the Prince of Peace, King of Kings. We'll see he's enough then.